Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurana, mahasiswi Prodi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin Angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diampu oleh dosen Ibu Sari Indriani MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kesenian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu tentang kesenian Sinoman Hadrah yang masih ada hingga sekarang. Silahkan ditonton dan semoga Kesenian Sinoman Hadrah Banjarmasin. Sinoman Hadrah berasal dari kata Sinoman dan Hadrah. Sinoman artinya kelompok qasidah pria untuk menyambut tamu, orang-orang besar atau pejabat. Sedangkan Hadrah artinya adalah menghadirkan dengan mengambil teknik. Jadi, kesenian Sinoman Hadrah ini merupakan kesenian Islam yang tumbuh di Kalimantan Selatan. Kesenian ini terdiri dari 5 atau 6 orang pendendang syair yang sekaligus penabuh rebananya. Kemudian ada pemutar payung ubur-ubur ditambah dengan penari rudat yang berjumlah 20-30 orang yang sambil memegang bendera kecil berbentuk segitiga yang bertuliskan Asmaul Husna. Syair-syair yang dilantunkan dalam kesenian Sinoman Hadrah ini berisikan pujian dan sanjungan kepada Rasulullah SAW, juga berisikan syair nasihat dan petuah. Semua pemainnya adalah pria dan mengambil teknik pukulan hadrun, yaitu bebas dan gembira. Hadrah ini sudah ada sejak zaman Nabi, di mana ketika masyarakat Madinah pada abad ke-6 telah menggunakan hadrah sebagai musik pengiring dalam acara penyambutan atas kedatangan Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah. Kala itu mereka menyambut kedatangan beliau dengan syair Thala'al Badru yang diiringi dengan hadrah sebagai ungkapan bahagia atas kehadiran seorang rasul, yang kemudian hadrah digunakan sebagai sarana dakwah para penyebar Islam dengan melantunkan syair-syair indah yang diiringi alat musik perkusi serta pesan-pesan agama Islam yang terdapat di dalamnya. Di Indonesia sekitar abad 13 Hijriah ada seorang ulama besar dari negeri Yaman yang bernama Habib Ali bin Muhammad datang ke tanah air dalam misi berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, di samping itu beliau juga membawa sebuah kesenian Arab berupa pembacaan sholawat yang diiringi rebana ala Habsyih atau yang dikenal saat ini adalah hadrah. Kemudian beliau mendirikan majelis sholawat dan pujian-pujian terhadap Rasulullah sebagai sarana kecintaan kepada Rasulullah SAW. Selang beberapa waktu kemudian, majelis tersebut menyebar ke seluruh penjuru daerah terutama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Jawa. Habib Ali juga sempat mengarang sebuah buku yang berjudul Sumtut Duror yang di dalamnya itu memuat tentang kisah perjalanan dari sebelum lahir sampai wafatnya Rasulullah SAW, dan di dalamnya berisikan bacaan selawat-selawat dan pujian-pujian kepada Rasulullah. Bahkan seringkali dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, kitab itulah yang sering dibaca. Oleh karena itulah, kesenian hadrah ini merupakan kesenian yang mengacu untuk mengingat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap kesenian Sinoman Hadrah? Dilihat dari aspek spiritual, kesenian hadrah ini tentu mengandung nilai Islam yang sangat menonjol. Yang mana hadrah ini berasal dari kata sholawat, dan sholawat itu adalah bentuk ibadah yang diajarkan Allah lewat Al-Quran. Dan perintah untuk beribadah membuat umat Islam ini mengembangkan sholawat dan berbagai bentuk seni, diantaranya seni sholawatan atau yang disebut dengan seni hadrah. Sholawatan atau hadrah ini diperuntukkan kepada Nabi Muhammad yang isinya berupa pujian-pujian, mempelajari kisah hidup Nabi, penghormatan kepada Nabi, dan lain sebagainya, sehingga sholawatan atau rebana di hadrah ini menjadi tradisi umat muslim yang dipercaya dapat memudahkan untuk berdoa. Dengan adanya kesenian hadrah ini merupakan kunci pembuka kebaikan kebenaran ilahi, baik dalam bentuk pembacaan Al-Quran dan nyanyian religius yang berhubungan dengan Rasulullah serta serangkaian doa suci.
Sehingga sangat jelas sekali bahwa seni hadrah ini memiliki banyak aspek spiritual yang tinggi. Bisa dilihat pada gambar, nah itu adalah salah satu syair yang sering dilantunkan dalam kesenian Sinoman Hadrah, yang mana di dalamnya itu merupakan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Berikut ini ada beberapa gambaran penampilan Sinoman Hadrah, yaitu menyambut tamu, biasanya menyambut para pejabat pemerintahan. Bisa dilihat pada gambar bahwa kesenian Sinoman Hadrah itu menyambut Gubernur Paman Birin untuk meresmikan sesuatu di Kalimantan Selatan. Penyambutannya ini dimulai ketika tamu turun dari mobil, kemudian dibacakan selawat 3 kali dan diteruskan dengan pengalungan bunga. Kemudian dalam menyambut hari besar Islam atau hari nasional, biasanya kesenian Sinoman Hadrah ini juga ditampilkan. Hari besar Islam ini misalnya pada tanggal 27 Ramadan dan Maulid Nabi. Sedangkan pada hari besar nasional biasanya pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kesenian Sinoman Hadrah ini selalu diundang untuk memeriahkan hari tersebut di Banjarmasin. Pada upacara perkawinan pun Sinoman Hadrah juga dipertunjukkan ketika pengantin pria dibawa ke tempat kediaman pengantin wanita untuk disandingkan. Maka di tengah perjalanan kurang lebih 1 km sebelum sampai ke rumah pengantin wanita, Sinoman Hadrah pun segera dimainkan dengan diiringi syair-syair oleh para pembawa syair. Serta pengantin pria sambil berjalan dengan dipayungi payung ubur-ubur hias dan diiringi 50-an orang pemuda sebagai penari. Setiap orang memegang masing-masing 2 buah bendera kecil yang berwarna-warni untuk dikibarkan. Kemudian mereka membentuk barisan, sementara alat musik mereka yaitu rebana terus dipukul dengan diiringi babun. Adapun beberapa peralatan yang digunakan dalam kesenian hadrah yaitu yang pertama rebana, yang mana di sekeliling rongganya terdapat 3 lubang, sebuah lubang untuk pegangan tangan, kemudian 2 lubang lainnya untuk menempatkan lempengan besi yang telah digunting berupa lingkaran, gunanya untuk menambah bunyi gemerincing pada rebana tersebut. Kemudian juga menggunakan payung ubur-ubur untuk memayungi para tamu. Juga menggunakan bendera berbentuk segitiga dan berwarna-warni. Serta para qasidah prianya menggunakan baju adat Banjar. Pada kesenian Sinoman Hadrah ini juga terkandung nilai-nilai Islami. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah dalam Sinoman Hadrah ini ditandai dengan terjalinnya hubungan yang baik. Dengan dilaksanakannya Sinoman Hadrah ini dapat menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya satu dengan yang lain. Dengan berukhuwah maka akan timbul sikap saling tolong-menolong, saling pengertian, dan tidak menzalimi satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu terdapat nilai moral. Nilai moral dalam kesenian Sinoman Hadrah dalam perkawinan terdapat pada interaksi ataupun komunikasi antara anak-anak kepada remaja, ataupun remaja kepada orang dewasa, ataupun orang tua yang ada dalam anggota Sinoman tersebut. Yang mana semua anggotanya harus saling menghargai satu sama lain sehingga terjadinya hubungan kekeluargaan yang baik. Kemudian yang ketiga juga terdapat nilai kerukunan dalam kesenian Sinoman Hadrah, yang mana antara sesama masyarakat ataupun umat yang berbeda akidah pada saat berlangsungnya kesenian Sinoman Hadrah, maka terjalin hubungan baik antara sesama masyarakat dan juga masyarakat yang berbeda akidah dapat menerima dengan baik apa yang dilakukan masyarakat muslim pada umumnya. Jadi nilai kerukunan dalam Sinoman Hadrah ini ditandai dengan hubungan yang baik antara sesama masyarakat ataupun hubungan yang baik antara umat beragama. Dalam kesenian Sinoman Hadrah ini tidak hanya dilihat oleh saudara seakidah saja, tetapi juga dilihat oleh agama lain dengan rasa saling menghargai.
Terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.